Muibi, Ya. ngomong-ngomong soal liburan, apalagi khususnya buat yang udah berumah tangga dan punya anak, mereka biasanya nih milih tempat tujuan wisata yang bentuknya tuh wahana bermain. Tapi gue baru tahu, Bi, kalau di tempat yang bisa dibilang seramai dan semenyenangkan ini, ternyata tetap ada sosok-sosok setan yang tinggal di dalamnya. Sosok-sosok yang gak seneng sama kehadiran kita-kita ini. Coba ya, gue bacain ceritanya. Jadi ini cerita kiriman dari sebut aja namanya Mia, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Bekasi. Dan kebetulan punya 2 anak kecil, sebut aja Vira sama Arya. Cerita pengalaman ini terjadi di beberapa tahun lalu, pas dia dan 2 anaknya ini tuh main ke salah satu wahana bermain anak-anak di salah satu mall di Bekasi. Buat gambaran juga, mungkin lo atau bahkan pendengar ini tuh bisa tahu tempatnya di mana. Jadi wahana bermain ini pokoknya bentuknya kayak indoor playground. Terus ada semacam bagian tempat yang bisa ngajak anak-anak buat pura-pura main peran-peranan jadi berbagai macam profesi. Mia mikir awalnya ini tuh cuma liburan biasa. Tapi setelah anaknya masuk ke salah satu ruangan di sana, hal-hal aneh nih baru kejadian. Mia ingat mereka kesana tuh pas weekdays. Udah gitu mereka sampai di lokasi tuh juga kehitung masih pagi. Jadi emang beneran masih sepi lah kondisinya. Dan setibanya di sana, Vira sama Arya nih bener-bener seneng banget lah langsung lari-larian. Karena Arya larinya cepet, jadinya Mia gak bisa ngikutin nih kemana si Arya lari. Mia di sini lebih milih buat temenin Vira, yang kebetulan jalan nyamperin ke area rumah sakit mini gitu. Jadi itu tuh isinya ruangan kecil, isinya ada boneka pasien sama peralatan-peralatan main dokter-dokteran. Dan baru aja masuk ke sana, Mia ini langsung ngeliat di sudut ruangan ada satu boneka perempuan dewasa, rambutnya tuh panjang, duduk di bangsal kecil. Tapi gak kayak properti lain, bajunya tuh putih kekuningan. Terus boneka ini tuh kelihatan tua aja gitu, kayak gak cocok ada di sana. Bahkan pas Mia ngelewatin area boneka ini tuh baunya apek banget. Mia mikir ini tuh properti biasa aja yang udah usang. Tapi tiba-tiba Vira lari nyamperin Mia terus bilang, "Bu, boneka di pojok itu ngeliatin aku terus." Denger gitu Mia langsung ngeliatin dan merhatiin boneka itu dong. Dan emang kerasa ada yang aneh aja Muibi. Mia nih ngerasa kalau pandangan dari mata boneka ini tuh beneran ngarah tajem langsung ke arah Vira. Bahkan pas nyoba gerak buat jalan pun, mata boneka ini tuh kayak ngikutin gitu, seolah-olah boneka ini tuh bener-bener hidup. Dan karena itu juga Vira ini tuh jadi langsung ketakutan. Dia gak mau lagi masuk ke arena bermain ini. Dan untuk beberapa jam kemudian, akhirnya Mia terpaksa buat nemenin Vira di luar tempat main sambil nungguin si Arya ini selesai main. Dan pas Arya selesai main pun, si Vira nih minta buat pulang lebih cepet aja lah di siang itu. Dan pas baru ninggalin tempat main ini, Vira langsung bilang gini, "Bu, tadi mbaknya marah. Dia bilang aku gak sopan udah duduk di tempatnya." Sama Mia ditanya, "Mbak yang mana?" Vira gak ngejawab, dia cuma langsung ngacungin jarinya ke arah belakang, ke arah boneka itu tadi duduk. Tapi pas nyoba balik badan, sosok boneka tadi tuh hilang, gak tahu kemana. Padahal gak kelihatan ada staff yang masuk buat mindahin barang di situ. Udah tuh, singkat cerita Mia langsung pulang sama anak-anaknya. Dan sepanjang perjalanan sampai ke rumah, gak ada yang aneh juga nih dari anaknya. Mereka cuma jadi lebih diem dari sebelumnya. Dan pandangan matanya tuh juga jadi gak fokus. Tapi setiap ditanya ada apa, mereka gak jawab. Sampai akhirnya di tengah malam, Mia kebangun dari tidurnya dia karena si Vira ini tuh ngigo terus. Bener-bener ngigo histeris sambil ngomong, "Si Mbak ngajarin aku suntik, Bu. Mbak dulu katanya jaga rumah sakit, namanya Dini." Gak cuma sekali ngomong, tapi berkali-kali tuh si Vira ngomong kayak gitu. Di sini Mia tuh bingung, soalnya selama ini dia tuh gak pernah kenal sama siapapun yang namanya Dini. Terus pas nyoba dipegang badannya, si Vira ini demam Bi. Panas banget satu badannya dia. Terus dari arah lemari, tiba-tiba tuh kedengeran ada suara dobrakan dari dalam. Dan bersamaan sama dobrakan itu, matanya Vira nih langsung ngebuka lebar kayak kejang gitu ke arah lemari. Terus teriak, "Si Mbak ada di lemari, Bu, di lemari. Mbak kesini cuma mau ngajarin aku jadi dokter."
Di sini si Mia panik banget nih. Tapi pas dia nyoba buat nyamperin lemarinya, ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Yang ada malah bau kayak rambut kebakar gitu, nyengat banget. Mia langsung bawa Vira sekaligus Arya buat tidur di kamarnya dia, biar ada yang ngejagain lah. Soalnya kebetulan suaminya emang lagi gak ada di rumah. Dan untungnya setelah itu gak ada kejadian lagi. Nah besokannya pas Mia ini lagi nyuci baju, dia ini nemu ada benda aneh. Ada plastik nemtek kecil yang udah usang terus berjamur gitu di salah satu saku celananya si Vira. Dan di nemtek itu ada tulisan namanya Dini, pembimbing medis. Oh,